Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Saya ajak kita semua sebelum ibadah hari ini, mari kita semua tundukkan kepala kita. Kita persiapkan hati kita. Kita berdoa. Bapa kami, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai kami selama 1 minggu ini. Engkau masih memberikan kami kesehatan yang baik. Engkau masih menjaga kami. Bapa, meskipun sangat sulit bagi kami Tuhan untuk beribadah secara online Tuhan, ini tidak dapat menggantikan apa yang kami rasakan ketika beribadah bersama. Tapi Tuhan, hanya kepada-Mu kami memohon kekuatan. Biarlah Engkau yang memimpin hati kami, supaya kami boleh bertahan dan berdisiplin untuk tetap mengikuti ibadah ini dan memuliakan nama-Mu, memberikan yang terbaik, memuji Engkau. Kiranya Tuhan, Engkau yang mengampuni dosa kami, Engkau yang melayakkan kami Bapa. Terimalah segala pujian yang akan kami nyanyikan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 来，我们一起唱，我们欢迎。宇宙的中心，耶稣；世界的中心，耶稣；万物都本于你，属于你，归于你。你是荣耀君王，我们欢迎君王降临，渴望看见你的彰显，呼求你来翻转这动这土地，复兴我们圣洁的日期。我们欢迎君王降临，同心高举你圣洁的名，呼求天窗打开，春雨不停息，我们呼喊欢迎君王降临。君王降临，
力彰显，呼求你来翻船，这动这土地，复兴我们圣洁的热情。我们欢迎君王降临，同心高举你圣洁的名，呼求天窗打开，这一步定息，我们呼喊欢迎君王降临，我们欢迎君王降临，渴望看见你的彰显，呼求你来翻船，震动这土地，复兴我们圣洁的热情。我们欢迎君王降临，同心高举你圣洁的名，呼求天窗打开，这里不停息，我们呼喊欢迎君王降临，呼求天窗打开，这里不停息。我们呼唤，欢迎君王降临。Kita naikkan pujian anugerah-Mu. Setiap manusia pernah terhilang, jatuh bangun di dalam dosa. Setiap manusia perlu penolong, sanggup ampuni dosa kita. Yesus Tuhan yang beda, Dia ampuni semua dosa. Anugerah-Mu memelukku, anugerah-Mu pulihkanku, anugerah-Mu bebaskanku, bawa aku ke hidup yang baru. Anugerah-Mu layakkanku, anugerah-Mu ubahkanku, anugerah-Mu berkatiku, anugerah-Mu layakkanku, terima surga-Mu. Mari saya ajak kita semua, kita nyanyikan sekali lagi lagu ini. Setiap manusia pernah terhilang, Setiap manusia pernah terhilang, jatuh bangun di dalam dosa. Setiap manusia perlu penolong, sanggup ampuni, yang sanggup ampuni dosa kita. Yesus Yesus Tuhan yang beda,
Mari kita ikrarkan iman kita di hadapan Tuhan. 使徒信经，我们信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，如同圣女玛利亚所生，在本丢比拉多受下受难，被钉以十字架，受死埋葬，第三天从死人中复活升天，坐着天人父上帝的右边，下来必从家里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。主祷文：我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免了罪我们的人，不叫我们一陷试探，拯救我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀全是父的，直到永远。阿门。 Shalom saudara kasih dalam Tuhan, kita bertemu kembali dalam ibadah KKR Revival dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami ucap syukur Tuhan, Engkau melindungi dan menyertai kami. Memasuki tahun 2021 ini ya Tuhan, kami memiliki pengharapan bahwa pandemi ini segera berakhir dan kami bisa bersama-sama beribadah di dalam tatap muka ya Tuhan. Kiranya Tuhan tunjukkan jalannya ya Bapa. Tapi terlebih itu ya Tuhan, biar firman Tuhan terus menyapa kami dan pembenaran firman Tuhan disampaikan pada hari ini kiranya bisa menyapa dan menggugahkan kembali, membelajar kembali daripada firman Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari kasih dalam Tuhan, tidak banyak orang yang mengaku Kristen, mengakui dan mengetahui apa itu lahir baru, ya. Jangankan mengetahui hal itu tentang lahir baru. Mungkin saja banyak orang Kristen yang telah mengaku percaya kepada Kristus, tapi belum pernah mengalami lahir baru, ya. Salah satu contohnya adalah Kristen tanda kutip kapal selam, ya. Tema pada minggu ini adalah born again atau lahir kembali, ya. Di daerah saya dulu ada istilah Kristen kapal selam. Apa itu Kristen kapal selam? Jadi karena daerah kami kecil dan hanya ada mungkin sekitar 7 sampai 8 gereja saja di kota itu, maka dari itu kami bisa saling kenal. Oh, ini anggota gereja yang ini anggota yang gereja yang itu, ya. Anggota gereja satu dengan anggota gereja yang lain bisa tahu ada identitas gerejanya begitu ya. Ceritanya di hari-hari biasa orang ke gereja itu tidak begitu banyak. Biasa saja anggota gereja biasa hadir. Ibadah minggu rutin, tidak begitu banyak jemaat hadir. Tetapi tiba-tiba ibadah membludak ketika ibadah dalam perayaan Natal telah tiba. Atau misalkan perayaan Tahun Baru dan sebagainya. Orang-orang yang tidak pernah kelihatan di gereja ibadah, tiba-tiba hadir ibadah di dalam Natal dan perayaan Natal. Lewat perayaan Natal, mereka hilang. Mungkin sesekali datang ke gereja, tetapi hampir tidak pernah datang ke gereja lagi kalau tidak Natal. Ya, saya cerita pengalaman saya ini, yaitu kota saya asal saya yaitu kota Garut, kampung halaman saya pribadi gitu ya. Nah, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, istilah kapal selam ini seperti kapal selam masuk ke dalam air dan tidak nampak di dalam permukaan, berbulan-bulan, berminggu-minggu, tiba-tiba naik ke permukaan, ya. Lalu seperti nampak ada kapal. Lalu nanti setelah selesai lagi ke permukaan, masuk lagi ke dalam laut yang begitu dalam gitu ya, sampai berbulan-bulan. Persis seperti orang Kristen yang saya ceritakan di kota saya tadi itu ya. Nah, saudara-saudari kasih dalam Tuhan, hari ini kita akan membahas tentang lahir baru di dalam kekristenan itu apa. Dan bagaimana kita dapat menerapkan di dalam kehidupan kita. Mari kita membuka Alkitab kita yang terambil dari Yohanes pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Yohanes pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ke-12. Saya berharap teman-teman, walaupun kita secara online, teman-teman buka Alkitab atau melihat Alkitab secara online atau elektrik, boleh, tapi kita baca bersama-sama, ya. Kita buka Yohanes 3 ayat 1 sampai 12, ya. Kita baca bersama-sama.
Percakapan dengan Nikodemus adalah seorang Farisi bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi dan apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya. Waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi, bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi?" Sedemikian jauh kita membaca kebenaran firman Tuhan. Ada fakta yang menarik yang Bapak Ibu Saudara-saudari bisa perhatikan. Sebuah lembaga survei di Amerika bernama Barna Group mengeluarkan hasil riset yang mengagetkan tentang orang Kristen yang sudah, tanda kutip, born again atau mengalami lahir baru. Di mana ditemukan bahwa angka perceraian mereka hampir sama dengan orang non-Kristen. Orang yang sudah lahir baru, katanya, tetapi tingkat perceraiannya kok tinggi. Jadi seperti apakah itu? Kalau gitu apa sih lahir baru? Apakah yang disebut lahir baru itu? Apakah dilahirkan kembali itu adalah keadaan di mana seseorang mau bekerja keras untuk mempertahankan keselamatannya? Atau apakah lahir baru adalah keadaan di mana orang Kristen sudah terlihat baik hidupnya? Apakah mereka yang sudah percaya dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan harus berusaha mati-matian untuk hidup baik agar lahir baru? Itu pertanyaan-pertanyaan yang mungkin saja bisa muncul. Seorang teolog bernama Anthony Hoekema memberi definisi tentang born again sebagai berikut. Regenerasi atau born again adalah pekerjaan atau karya Roh Kudus yang mempersatukan orang percaya dengan Kristus, mengubah hati mereka dan mati rohani menjadi hidup rohani. Sehingga mereka bisa saja dan ingat dia bertobat, percaya kepada Injil dan melayani Tuhan. Regenerasi adalah kata lain dari kelahiran kembali. Regenerasi adalah kelahiran kedua yang berbeda dengan kelahiran pertama. Kelahiran kita yang pertama terjadi melalui orang tua kita yang berdosa dalam kemanusiaan kita, melalui tubuh kita. Itu adalah kelahiran pertama. Kelahiran kedua berasal dari Allah. Kelahiran pertama terjadi melalui bibit tercemar dari manusia. Tetapi kelahiran kedua terjadi melalui bibit yang tidak tercemar, yaitu firman Allah. Dikatakan di dalam 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat yang ke-23. Kelahiran pertama adalah produk daripada daging, sedangkan kelahiran yang kedua adalah produk daripada roh, di mana Roh Kudus memberikan hidup kepada pendosa yang percaya, sebagaimana sang ibu memberi hidup kepada bayi yang baru lahir. Itu juga dicatat, tertulis di dalam Titus pasal yang ketiga ayat yang ke-5. Apa yang terjadi dalam regenerasi bukanlah seseorang mendapatkan agama baru, Bapak Ibu Saudara-saudari, tetapi seseorang mendapatkan hidup yang baru. Dan dari mati rohani menjadi hidup. Bukan mendapatkan status agama yang baru, tetapi mendapatkan hidup yang baru. Dalam perikop yang telah kita baca tercatat sebuah dialog antara Yesus Kristus dengan Nikodemus. Ya, siapa Nikodemus? Dia dicatat di dalam Yohanes, dia adalah tokoh Farisi terkemuka dan dia adalah rupanya anggota Sanhedrin. Sanhedrin itu adalah penguasa orang Yahudi, ya, orang elit bisa dikatakan demikian. Pimpinan atau orang yang dalam strata paling tinggi begitu. Lalu Nikodemus datang menemui Yesus pada malam-malam hari. Mengapa? Karena ada sesuatu yang mau ditanyakan kepada Tuhan Yesus.
Nikodemus berkata, "Rabi, kami tahu engkau datang sebagai guru yang diutus." Jadi seorang Nikodemus yang Sanhedrin datang kepada Yesus dan mengatakan Yesus adalah guru. Mengatakan sebuah kekaguman kepada Tuhan Yesus. Kemudian Yesus menjawab, "Seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak bisa melihat kerajaan Allah." Yohanes di sini menekankan identitas Nikodemus sebagai orang Farisi, pemimpin agama Yahudi, untuk menjelaskan bahwa orang yang bertanya kepada Tuhan Yesus itu bukanlah orang yang biasa-biasa saja. Dia adalah orang yang mengerti, tanda kutip, agama, paling mendalami Taurat, dan orang yang disegani atau dianggap penting di dalam masyarakat. Istilahnya, dia sudah jadi tanda kutip bagi kita saat ini, si Nikodemus ini sudah menjadi manusia. Ya, istilah zaman sekarang sudah menjadi manusia, begitu ya. Tapi Kristus berkata bahwa ia harus dilahirkan kembali. Dengan kata lain, Kristus juga mengatakan kepada Nikodemus bahwa ia masih mati secara rohani. Maka dari itu, Nikodemus bukan membutuhkan agama baru, tidak. Tuhan Yesus tidak memerintahkan kepada dia untuk berjuang lebih keras untuk mentaati firman Tuhan atau Taurat, tidak. Yang ia butuhkan adalah kelahiran kembali. Kata dilahirkan kembali secara rohani diartikan sebagai lahir dari atas. Nikodemus memiliki kebutuhan yang nyata. Dia memerlukan perubahan hati, suatu transformasi rohani, lahir baru, lahir kembali. Adalah tindakan Allah yang disediakan bagi orang percaya, sehingga memungkinkan mereka hidup kekal. Dalam Yohanes 1 ayat 12-13 dikatakan, "Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang dipanahkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan syahwani, melainkan dari Allah." Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan, di dalam Yohanes pasal 1, di pasal sebelumnya yang saya tadi sudah bacakan, ada indikasi bahwa lahir kembali juga berarti menjadi anak-anak Allah melalui iman kepada Yesus Kristus. Secara logika muncul pertanyaan, mengapa seseorang perlu dilahirkan kembali? Kita melihat daripada pasal yang lain, kitab yang lain di dalam perkataan Rasul Paulus di dalam Efesus 2 ayat 1. Dikatakan, "Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu." Lalu kepada jemaat di Roma, di dalam Roma 3 ayat 23, "Karena semua orang telah buat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah." Jadi, orang perlu dilahirkan kembali supaya dosa-dosa mereka diampuni dan bisa terkoneksi kembali dengan Allah. Ya. Bapak Ibu coba perhatikan sebuah ilustrasi tentang lahir baru ini. Apakah saudara-saudari Bapak Ibu sekalian pernah melihat di Instagram atau di YouTube cerita tentang seekor anjing yang terlantar? Ya. Dan anjing ini tidak ada orang yang melihara. Pernah lihat? Bagaimana keadaannya? Anjing ini keadaannya tubuhnya kurus karena tidak terawat, susah makan. Ada juga yang anjing yang terluka, ada yang sudah parah sekali, mungkin anjing itu hampir mati. Tapi suatu ketika ada seorang yang mengadopsi seekor anjing yang sangat kecil dan kurus ini, lalu ditemukan seorang yang baik hati, kondisi hampir mati daripada anjing ini, dirawat, ya, diberi makan, diobati dan sebagainya. Ya, anjing kecil itu tadinya mau ditinggalkan, tetapi karena rasa kasihan diambil, begitu ya. Di rumah dia dengan tekad dan niat merawat anjing itu, memberi dia makan, rajin memandikannya, tidak lupa juga membalut luka-lukanya dan sebagainya. Ya, lalu sedikit demi sedikit anjing ini pulih, anjing ini menjadi sehat kembali berkat pertolongan daripada orang yang baik tadi. Ya, mulai tambah berat badannya, mulai lucu, mulai aktif, ya, matanya mulai jernih dan beratnya bertambah dan lain-lain. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ini menjadi ilustrasi bahwa seperti itulah hidup kita. Kalau seorang anjing saja bisa berubah karena kasih sayang dari pemiliknya, begitu juga hidup kita. Begitulah Tuhan karena anugerahnya mengangkat kita dari seorang yang begitu rusak, kacau, tidak berdaya, bukan saja hampir mati, tapi Alkitab mengatakan kita sudah benar-benar mati dalam dosa-dosa kita. Tuhan mengangkat kita, memberikan kita hidup, agar kita menjadi hidup yang baru. Suatu keindahan yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita, Bapak Ibu sekalian. Dua hal yang firman Tuhan hari ini ingin sampaikan agar kita memahami kelahiran baru. Yang pertama, yaitu harus menjalani proses.
Yesus menyebutkan istilah dilahirkan dari daging merujuk pada peristiwa kelahiran fisik untuk menjelaskan arti daripada dilahirkan daripada roh. Sebagaimana kelahiran fisik, sedemikian juga dilahirkan dari roh harus melalui proses. Tidak terjadi secara otomatis ataupun mistis. Kita sering membaca ayat berikut, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Itu dalam Yohanes 1 ayat yang 12. Ya, dalam Yohanes 1 ayat 12 ini, setiap orang yang menerimanya diberikannya kuasa. Ya, mengajarkan kita bahwa secara status, orang yang menerima Yesus sudah menjadi anak Allah. Ketika kita percaya pada Yesus, kita diubahkan. Status kita bukan lagi sebagai orang yang pendosa. Status kita diangkat menjadi anak Allah. Namun secara fakta, ia belum berkeadaan seperti anak Allah. Itulah sebabnya dalam ayat di atas terdapat kata supaya. Yang berarti ada sebuah proses perubahan. Proses pertumbuhan manusia dari embrio menjadi bayi pun harus melalui proses, bukan? Demikian juga pertumbuhan kita dari status sebagai anak Allah menjadi berkeadaan sebagai anak Allah harus melalui proses. Karena itu, orang yang menerima Yesus dan berdiri dibaptis belum otomatis sudah dilahirkan daripada roh. Ada proses dari Roh Kudus setelahnya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, menariknya ketika kita melihat kisah Nikodemus ini, seorang yang pemimpin Yahudi, sepertinya dia menolak untuk dilahirkan daripada roh. Ia datang kepada Yesus pada malam hari, karena apa? Ada beberapa nafsir katakan karena dia takut ketahuan oleh rekan-rekannya sesama orang Farisi. Nikodemus hanya mau percaya Yesus adalah rabi dan guru yang diutus Allah saja. Namun tidak mau kehilangan jabatannya dan kenyamanannya jika ia ketahui sampai menjumpai Yesus Kristus. Nikodemus takut untuk masuk dalam proses pembaharuan. Karena kalau kita lihat, dicatat di pasal-pasal yang lain, misalkan di dalam Yohanes 7 ayat 50-52 dan juga Yohanes 19 ayat 39, ya, kita lihat bahwa Nikodemus ini ya secara eksplisit menunjukkan bahwa dia ikut Yesus kemana Yesus pergi, tapi dengan takut-takut. Ya, saudara-saudari, hidup ini adalah sebuah proses, dan proses mengikut Yesus tidaklah mudah. Saya katakan tidaklah mudah. Harus ada harga yang dibayar, yaitu menanggalkan kedagingan kita. Mau mati secara rohani agar Tuhan yang melahirkan kembali hidup kita. Di dalam Yohanes pasal 3 ini ada ayat yang terkenal, yaitu Yohanes 3 ayat 16. Bapak Ibu saudara-saudara hafal tidak? Ayat yang terkenal Yohanes 3 ayat 16. Mungkin bagus juga kalau kita belajar dan jadi ayat hafalan kita. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan boleh hidup yang kekal. Ya, ayat yang terkenal. Tetapi sebelum Tuhan Yesus mengatakan ayat ini, ada kisah Nikodemus di belakangnya. Ya, ini artinya lahir baru membuat orang yang mengalaminya menjadi percaya akan pengorbanan yang besar yang Tuhan lakukan. Membuat orang merasakan begitu besar kasihnya itu. Tanpa lahir baru, tanpa kelahiran baru, orang tidak akan mengerti begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya, gak akan memahami maksudnya Yohanes 3:16 itu apa kalau tanpa kelahiran baru. Yohanes 3 ayat 5 menyatakan bahwa kelahiran baru bukan pekerjaan kita. Tidak ada bagian apapun, sama seperti kita pasif, kita dilahirkan secara fisik. Ya, tapi ketika kita sudah diubahkan menjadi lahir baru, tugas kita meresponi kasih Tuhan. Ya, tugas kita meresponi kasih Tuhan dengan menghasilkan buah-buah pertobatan. Hal ini adalah semata-mata anugerah Tuhan, Bapak Ibu. Pekerjaan Roh Kudus di dalam hati manusia secara proses mempersatukan kita secara dengan Tuhan Yesus dalam iman. Ada kaitan yang penting dengan kelahiran kembali dan iman di dalam Kristus. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan mau mengalami kelahiran baru? Berimanlah di dalam Kristus, percaya pada Tuhan Yesus. Mengapa beriman pada Kristus? Inilah prosesnya. Itu karena Kristus mengatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Tinggallah di dalam aku, karena di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kristus adalah pokok anggur, dan ketika kita sebagai ranting-rantingnya menempel, beriman di dalam Kristus, maka pokok anggur itu akan mengalirkan kehidupan, sehingga ranting-ranting itu juga memiliki kehidupan. Saudara-saudari kasih dalam Tuhan, marilah kita menerima Kristus
dan percaya padanya, inilah proses yang pertama agar kita mengalami kelahiran baru, mengalami proses. Yang kedua, yaitu mengalami perubahan. Setelah kita menjalani proses daripada kelahiran baru yang diinisiatifkan oleh Roh Kudus, maka kita harus mengalami perubahan atau transformasi. Kelahiran baru adalah sebuah proses yang serius, sehingga tidak dapat dianggap remeh oleh orang-orang yang mengaku sudah percaya pada Yesus dan dibaptis. Perjalanan menuju kerajaan Allah justru baru dimulai dari sana. Mari kita membaca kembali perkataan Yesus berikut ini. Ya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Ya, di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga. Maksud perkataan ini apa, saudara-saudari? Maksud perkataan Tuhan Yesus kepada Nikodemus di atas adalah kerajaan Allah hanya diperuntukkan bagi orang lahir baru, yaitu orang yang mengalami perubahan. Dari manusia lama menjadi manusia baru. Dari hidup dalam daging menjadi hidup dalam roh. Dan mengikuti kehendak diri sendiri menjadi mengikut kehendak Roh Kudus. Lahir baru menghasilkan sebuah perubahan, dan perubahan merupakan akumulasi pertobatan demi pertobatan. Makanya pertobatan itu tidak terjadi sekali saja, Bapak Ibu, melainkan terus-menerus dan berulang-ulang. Makanya ada istilah lahir baru satu kali, dilakukan inisiatif oleh Roh Kudus, tetapi pertobatan berkali-kali. Itu adalah respon manusia menerima kasih Allah, menyadari tidak lagi hidup di dalam dosa. Kerajaan Allah hanya diperuntukkan bagi orang yang dilahirkan dari roh, yaitu orang yang mengalami transformasi. Dari manusia lama menjadi manusia baru. Dari hidup dalam daging menjadi hidup dalam roh. Dari mengikuti kehendak diri sendiri menjadi mengikuti kehendak Roh Kudus. Perubahan merupakan akumulasi dari pertobatan demi pertobatan. Ya. Seorang teolog bernama C.S. Lewis, dia berkata, ketika Kristus datang, ia bukan ingin menambal gigi kita yang banyak lubangnya, memotong ranting dari pohon kita yang sudah banyak rusaknya, memaksa kita untuk melakukan perintah-perintahnya yang kita tahu itu benar, tetapi sebenarnya kita tidak ingin lakukan. Tetapi yang Yesus lakukan pertama-tama, ia akan mencabut seluruh isi gigi kita, mencabut seluruh gigi kita, mencabut seluruh pohon kita dari akar-akarnya, membunuh manusia lama kita, dan kemudian memberi hidup yang baru. Seorang C.S. Lewis mengatakan demikian, bukan menambah, tapi mengganti semuanya. Kita ingin dilahirkan baru, tetapi masih menggunakan cara-cara duniawi di dalam hidup kita. Tidak pernah terjadi kelahiran baru. Kita ingin mengalami dan mengerti kasih Allah, dilahirkan baru, tetapi dosa-dosa masih membelenggu kita. Kita membuang kebiasaan-kebiasaan dosa kita, tetapi tetap menyimpan satu saja dosa yang paling saya sayangi. Oh, bolehlah yang lain dibuang, tapi yang satu ini jangan. Kenapa? Saya sayang kali. Aduh, kayaknya yang ini kalau dibuang susah. Maka kita tidak akan mengalami perubahan dalam hidup ini. Hari ini, ketika hati kita disentuh oleh kasih Allah, dan saudara-saudari mau berbalik kepada Dia yang menciptakan dan mengasihi kita, maka ambillah komitmen untuk mau meninggalkan dosa. Ikut Tuhan Yesus. Tidak boleh ada boncengan dosa masa lalu. Akuilah Yesus Kristus sebagai juru selamatmu, dan kemudian buanglah setiap dosa yang kita simpan. Niscaya saya percaya ketika kita melakukan itu, kita mengalami kelahiran baru dan kita diselamatkan. Mintalah pada Tuhan membentuk kita agar kita berubah dari manusia lama menjadi manusia yang baru. Kelahiran baru merupakan hal yang penting harus dialami setiap orang percaya. Lahir baru bukan menjadi hal yang penting karena dengan lahir baru seorang dapat merasakan kasih Allah saja secara pribadi, tetapi juga mendapatkan keselamatan. Merupakan syarat kita masuk daripada kerajaan Allah. Sebagaimana tujuan Allah menciptakan manusia adalah untuk hidup bersama dengannya dalam hidup yang kekal. Akan tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa tujuan awal Allah menciptakan manusia menjadi rusak. Hal inilah yang membuat hubungan manusia dan Allah menjadi terputus. Maka kita perlu kembali terkoneksi dengan Allah. Inilah pembelajaran tentang lahir baru. Apakah saudara-saudari mau menjadi orang yang sudah lahir baru atau tetap menjadi Kristen kapal selam?
Hari ini kita beribadah ke gereja, Senin sampai Sabtu kita masuk ke dalam lautan dan tidak tahu apa yang orang lakukan, tapi Tuhan tahu. Seperti ada tertulis di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menguatkan kita, mengingatkan kita, agar kita mau meninggalkan kebiasaan lama kita, memiliki kehidupan yang baru. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kasih-Mu yang besar. Ya Bapa, kami tidak dapat berbuat banyak kalau tanpa anugerah Tuhan. Hidup kami ya Tuhan seringkali terbelenggu di dalam dosa. Tapi semenjak Yesus hadir dalam hidup kami mau Tuhan ubahkan. Biarlah kami memproses setiap perubahan yang Tuhan berikan dengan takut dan akan gentar. Sehingga mengalami sehari demi sehari meninggalkan dosa, tidak menyimpannya Tuhan, tapi mau berbalik kepada Allah. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk setiap orang yang mengikuti kebaktian revival ini ya Tuhan. Kayaknya hidupnya diubahkan sehari demi sehari. Melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh setiap hamba Tuhan yang ada, menjadikan setiap pribadi ciptaan yang baru. Terima kasih ya Tuhan Yesus, inilah doa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Seperti 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Si Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan